Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di channel Sigit Nurwanto kali ini akan bercerita tentang kisah King Solomon atau Raja Sulaiman melawan Sang Hyang Wenang. Sebelum ke cerita, saya tidak akan bosan mengajak saudara, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Indonesia, agar segera terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, mari kita lanjut ke cerita. Menyambung video yang lalu tentang kisah Nabi Sulaiman yang kehilangan cincin. Kali ini saya akan melengkapi kisah tersebut. Pada kebanyakan riwayat tidak dijelaskan siapa yang mencuri cincin Nabi Sulaiman. Di riwayat-riwayat tersebut hanya menyebut setan atau jin ifrit. Saya akan memberikan clue kepada Anda. Sebenarnya si pencuri itu sudah disebutkan di dalam riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabih. Di saat istri Sulaiman, anak dari Raja Yunani, yang bersedih dan meminta dibuatkan patung ayahnya, Nabi Sulaiman menyuruh jin ifrit Syekh Al-Marid untuk membuat patung seperti ayah putri Yunani tersebut. Kecanggihan patung buatan jin ifrit Syekh Al-Marid ini hampir mirip dengan manusia asli. Dan maksud dari hampir-hampir bersuara, mungkin patung-patung ini dapat bercakap-cakap. Kalau sekarang mungkin seperti robot. Sepertinya jin ifrit Syekh Al-Marid ini merupakan jin kepercayaan Nabi Sulaiman karena ilmunya dan kepandaiannya yang tinggi. Akan tetapi, di dalam riwayat Wahab bin Munabih tidak disebutkan secara eksplisit dan terperinci bahwa yang mencuri adalah jin ifrit Syekh Al-Marid ini. Dari mana saya mengambil kesimpulan ini? Saya tidak mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, sudah diceritakan dalam lakon-lakon pewayangan tradisional kita. Lakon yang berasal dari Serat Paramoyoga menceritakan perseteruan antara Sang Hyang Wenang, salah satu dewa leluhur orang Jawa bersitegang, dengan Nabi Sulaiman, Raja Bani Israel. Diceritakan bahwa Sang Hyang Wenang merupakan anak dari Sang Hyang Nurrasa. Karena berbakat, dia mewariskan seluruh ilmu kesaktian kepada Sang Hyang Wenang. Ayahnya dan Sang Hyang Wenang terpilih sebagai ahli waris kahyangan Pulau Dewa. Sama seperti kakeknya, Sang Hyang Wenang juga gemar bertapa dan olah rasa. Segala macam tempat keramat ia datangi, segala macam tapa ia jalani. Ia kemudian membangun istana melayang di atas Gunung Tunggal, sebuah gunung tertinggi di Pulau Dewa. Setelah 300 tahun bertahta, akhirnya ia dipertuhankan oleh seluruh jin di pulau tersebut. Suatu ketika, Nabi Sulaiman yang merupakan keturunan Sayyid Anwar, Sang Hyang Wenang keturunan Sayyid Anwar, merasa heran karena jumlah tentara jin pengikutnya berkurang jumlahnya secara signifikan. Ternyata ada laporan bahwa para jin tersebut banyak yang berpindah mengabdikan diri dan mempertuhankan Sang Hyang Wenang di Pulau Dewa. Nabi Sulaiman memutuskan untuk menaklukkan Sang Hyang Wenang. Pasukan jin pun dikirimnya
dengan dipimpin oleh senapati bernama Sakar Al-Marif. Sampainya di Pulau Dewa, pertempuran besar pun meletus. Pada awalnya pasukan jin Nabi Sulaiman unggul. Akan tetapi keadaan berbalik setelah jin Sakar menyerah kalah pada kesaktian Sang Hyang Wenang. Jin Sakar ganti mengabdi diri kepada Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang sangat menyukai senopati jin tersebut. Ia bahkan mengangkat Sakar sebagai murid dan mengajarinya ilmu kesaktian. Pada suatu hari, Sang Hyang Wenang bertanya tentang rahasia kesaktian Nabi Sulaiman. Sakar menjawab, Nabi Sulaiman memiliki sebuah pusaka pemberian Tuhan bernama cincin makhluk gaib atau cincin makhlukat gaib. Sang Hyang Wenang tertarik ingin memiliki cincin tersebut. Jin Sakar pun diutusnya untuk mencuri cincin itu dengan cara menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Sakar berhasil menyusup ke dalam istana Bani Israel. Dengan kepandaiannya, Sakar berhasil mencuri cincin makhlukat gaib. Karena kehilangan pusakanya, Nabi Sulaiman jatuh sakit dan mengurung diri. Hal ini dimanfaatkan oleh Sakar untuk memperpanjang penyamarannya sebagai Sulaiman palsu dan memerintahkan negeri dengan sesuka hatinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. GS 38.234. Lama-lama Sakar teringat kalau kedatangannya hanya untuk mencuri cincin makhlukat gaib. Ia pun melesat pergi meninggalkan istana Bani Israel, kembali menuju Pulau Dewa. Akan tetapi di tengah jalan, cincin makhlukat gaib jatuh ke dasar laut dan hilang, tak bisa ditemukan lagi. Jin Sakar tiba di hadapan Sang Hyang Wenang melaporkan kegagalannya. Sang Hyang Wenang menyadari kalau cincin makhlukat gaib ternyata memang ditakdirkan bukan menjadi miliknya. Nabi Sulaiman yang masih sakit parah mendapatkan petunjuk Tuhan tentang keberadaan cincin makhlukat gaib dan siapa pencuri. Setelah menemukan kembali cincin tersebut, Nabi Sulaiman sembuh dari sakitnya dan mempersiapkan hukuman untuk Sakar dan pasukannya. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para prajuritnya dari bangsa manusia untuk memasang tumbal di segenap penjuru Pulau Dewa. 7 hari kemudian Pulau Dewa meledak. Pulau yang semula berjumlah 2, yaitu Lakdewa dan Maldewa tersebut akhirnya pecah menjadi ribuan pulau kecil. Para jin berhamburan karena bencana yang terjadi. Sementara Sang Hyang Wenang dan keluarga memutuskan untuk mengungsi ke dasar bumi. Beberapa tahun kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Sang Hyang Wenang kembali muncul di permukaan. Karena keadaan Pulau Dewa telah hancur lebur, Sang Hyang Wenang memutuskan untuk membangun kayangan baru di puncak gunung Tengguru di wilayah pegunungan Himalaya. Kisah ini berasal dari serat Parama Yoga oleh R.Ng. Ronggo Warsito.